Pemerintahan dikatakan dimulai saat zaman prasejarah. Manusia prasejarah membentuk suatu kelompok untuk bertahan hidup dengan salah satu mereka menjadi pemimpin. Pemimpin mereka biasanya dipilih berdasarkan kekuatan, keterampilan, ataupun kecerdasan yang membuat mereka lebih unggul sehingga dipilih menjadi pemimpin, yang disebut primus inter pares. Primus inter pares berasal dari bahasa Latin dengan arti pertama di antara yang sederajat. Artinya, para pemimpin memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang yang lain, seperti kelebihan kekuatan, kecerdasan, keterampilan, ataupun yang lain. Pemerintahan Kerajaan Mesopotamia. Kerajaan Mesopotamia adalah kerajaan yang memiliki pemikiran bahwa manusia diciptakan untuk tujuan melayani para dewa. Mesopotamia terdiri dari berbagai kota negara seperti Uruk, Ur, Lagash, dan Babylon. Setiap kota negara memiliki pemerintahan sendiri dengan penguasa yang disebut raja atau ensi. Raja di Mesopotamia tidak hanya bertindak sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai mediator antara dewa dan manusia. Mereka sering dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Salah satu pencapaian penting dalam pemerintahan Mesopotamia adalah pengembangan hukum tertulis. Pemerintahan Mesopotamia juga memiliki sistem administrasi yang terorganisir dengan pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan, termasuk perpajakan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya. Pemerintahan Mesir kuno. Peran Fir'aun dianggap sebagai dewa dan penguasa absolut. Mereka memegang kekuasaan politik, religius, dan militer. Sebagai dewa hidup, Fir'aun memiliki tanggung jawab untuk menjaga tatanan kosmik dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kekuasaan seringkali diwariskan secara turun-temurun, biasanya dari Fir'aun ke anak atau kerabat dekat. Dinas tertinggi di bawah Fir'aun ada pejabat tinggi seperti vizir atau penasihat utama yang membantu dalam administrasi negara dan pengambilan keputusan. Mesir kuno dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang disebut nomes. Mesir kuno memiliki sistem hukum yang berkembang. Meskipun tidak ada kode hukum tunggal seperti di Babilonia, hukum seringkali didasarkan pada kebiasaan dan keputusan Fir'aun. Administrasi pemerintahan melibatkan banyak pejabat dan birokrat yang mengurus segala aspek kehidupan, termasuk pajak, perencanaan bangunan, dan penyediaan makanan. Ekonomi Mesir kuno sangat terpusat dan dikendalikan oleh Fir'aun. Tanah pertanian adalah sumber utama kekayaan dan Fir'aun mengontrol distribusi hasil pertanian. Rakyat dikenakan pajak dalam bentuk barang atau tenaga kerja yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek besar seperti pembangunan piramida dan kuil. Agama sangat penting dalam pemerintahan Mesir kuno. Banyak aspek kehidupan politik dan sosial didorong oleh kepercayaan religius, dan Fir'aun dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia. Pemerintahan Kerajaan Kanaan. Kanaan bukanlah satu kerajaan terpadu, melainkan terdiri dari beberapa kota-kota negara yang independen seperti Ugarit, Jericho, dan Hazor. Setiap kota memiliki pemerintahan dan administrasinya sendiri. Setiap kota negara biasanya dipimpin oleh seorang raja atau penguasa yang memiliki kekuasaan politik, militer, dan religius di wilayah tersebut. Gelar dan kekuasaan pemimpin ini bervariasi, dan mereka seringkali memiliki kekuasaan yang besar di dalam kota mereka. Raja atau penguasa kota adalah figur utama dalam sistem pemerintahan. Mereka memiliki kekuasaan eksekutif dan seringkali bertindak sebagai kepala militer serta pemimpin religius. Di beberapa kota negara,
Kekuasaan raja diwariskan secara dinasti, meskipun penggantian raja bisa terjadi melalui pemilihan atau kudeta. Raja atau penguasa biasanya mengawasi pengumpulan pajak dan distribusi sumber daya. Administrasi kota mungkin melibatkan pejabat yang ditunjuk untuk mengatur perdagangan, agrikultur, dan tugas-tugas administratif lainnya. Kerajaan Kanaan berhubungan dengan kekuatan besar di sekitarnya, seperti Mesir dan Hittite. Hubungan ini bisa berupa perdagangan, persekutuan, atau konflik.